Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurdin Alfat dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu industri modifikasi. Apa itu industri modifikasi? Industri modifikasi ialah bagian dari jenis otomotif, yaitu merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual serta melakukan purna jual kendaraan bermotor. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu industri modifikasi, saya akan menjelaskan jenis-jenis industri otomotif dan pengertiannya. Pengertian otomotif. Jika dilihat dari fungsi kata otomotif yang berkedudukan sebagai kata sifat, otomotif merupakan sesuatu yang berhubungan dengan alat yang dapat berputar atau bergerak dengan sendirinya. Otomotif biasanya akan dikaitkan dengan motor atau mesin yang dapat menggerakkan benda yang lebih besar daripada mesin atau motor penggerak tersebut. Jenis-jenis industri otomotif yaitu: 1. Industri pemegang merek, yaitu industri yang melakukan desain atau perancangan produk yang akan dibuat. Yang kedua, industri manufaktur atau perakitan. Istilah manufaktur berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu manus dan factus, yang berarti manus adalah tangan dan factus adalah mengerjakan. Jadi manufaktur artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk yang dikerjakan dengan tangan. Yang ketiga yaitu industri jasa perbengkelan. Industri yang melakukan kegiatan ekonomi dan menghasilkan produk yang bersifat tidak terwujud, dan produk tersebut tidak dapat dikonsumsi secara simultan dengan waktu produksi, yaitu industri untuk menyediakan pelayanan tertentu. Industri otomotif bidang jasa biasanya melayani produk otomotif after sales. Yang keempat, komponen. Industri yang melakukan pembuatan atau manufaktur untuk komponen-komponen otomotif sesuai dengan standarisasi teknis dari pemegang merek. Komponen yang dibuat bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu komponen OEM dan komponen aftermarket. Selanjutnya, industri karoseri. Industri yang melakukan perubahan dari bodi kendaraan yang diproduksi oleh industri perakitan untuk melayani kebutuhan pasar tertentu seperti mobil box, bis, truk, dan lain-lain. Istilah mudahnya, karoseri adalah industri yang membuat badan kendaraan. Dan selanjutnya yaitu industri modifikasi. Industri modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Industri modifikator otomotif adalah industri yang melakukan perubahan modifikasi kendaraan mulai dari bodi, mesin, dan bagian-bagian lain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan sang modifikator atau pasar dengan menggunakan platform dan pemegang merek. Biasanya modifikasi dilakukan oleh orang-orang yang merasa kurang puas akan produk asli dari pabrikan, sehingga untuk mengubah agar sesuai dengan keinginannya, dilakukan modifikasi. Keuntungan bisnis industri modifikasi. Jumlah pemilik kendaraan motor dan mobil di Indonesia dari tahun ke tahun terus naik. Peningkatan ini bukan hanya terjadi di kota besar saja. Di daerah pedesaan terpencil pun orang berlomba-lomba untuk memiliki mobil dan motor. Yang kedua, fungsi kendaraan motor dan mobil sekarang bukan sekedar sebagai alat transportasi saja, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle. Faktor gengsi menyebabkan orang beli motor atau mobil terbaru untuk menunjukkan status sosial di masyarakat. Tak jarang orang kaya pun punya banyak mobil dan motor mahal hanya untuk pamer saja. Faktor gengsi seperti telah disebutkan di poin kedua membuat orang tergiur untuk memodifikasi kendaraannya dengan model yang lebih bagus dan kelihatan mewah. Kemudahan untuk memodifikasi kendaraan motor dan mobil akan lebih menguntungkan karena dari kendaraan nilai rupiahnya misal sekitar 5 juta bisa menjadi kendaraan dengan nilai jual yang tinggi, bisa menjadi puluhan bahkan ratusan juta. Permasalahan
Permasalahannya yaitu ekspansi industri otomotif nasional ke pasar global belakangan ini dihadapkan pada isu lingkungan dan energi. Meningkatnya kesadaran konsumen global akan isu lingkungan dan energi memunculkan kepedulian terhadap konsumsi bahan bakar dan gas buang produk otomotif. Modal dan keuntungan. Yang pertama, untuk biaya dalam bisnis modifikasi ini, dana awal yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 6 juta rupiah, yang sudah termasuk sewa lahan, membeli peralatan seperti kunci, membeli peralatan mesin, dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, lokasi yang strategis memiliki pengaruh yang besar terhadap ramai atau tidaknya usaha bengkel. Yang ketiga, untuk konsumen bisa diminati dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas. Karena otomotif dipergunakan semua kalangan tergantung kemampuan ekonomi. Pasar dan pemasaran. Yang pertama, memberikan layanan yang tidak ada di bengkel menunggu yang nyaman. Yang kedua, promosi. Promosi bisa dilakukan secara berkala sesuai dengan keadaan. Contohnya, saat cuaca atau musim sedang hujan, membuat motor kotor. Dan bengkel bisa menyediakan promosi cuci motor gratis setelah transaksi dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, pasang penanda seperti spanduk dan membuat media sosial untuk menarik daya beli. Yang keempat, membuat atau mengikuti komunitas. Biasanya jika sudah aktif dalam suatu komunitas, kita bisa dengan mudah merekomendasikan bengkel pada anggota lainnya. Yang kelima, berpartisipasi dalam suatu event, sponsor dari event tersebut. Pengelolaan sumber daya manusia. SDM adalah faktor penting dalam operasional usaha bengkel. Berbeda dari pekerjaan kantoran, mekanik, atau montir memiliki pola kerja yang lebih fleksibel. Montir dengan keahlian yang mumpuni adalah orang-orang yang bisa dengan mudah bekerja sendiri atau menemukan pekerjaan di tempat lain. Maka dari itu, pemilik harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga para karyawan betah. Lingkungan kerja dengan komunikasi yang santai, peraturan yang tidak kaku, dan membangun kesadaran tanggung jawab dan jujur wajib diterapkan di bengkel. Dan untuk bagian administrasi, diperlukan orang yang jujur dan terpercaya, yang mampu bertugas dengan baik, dan bisa membantu mengelola arus pekerjaan dan keuangan hari demi hari. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.